We're gonna dance, lift our hands, celebrate His Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. Hai kids, how are you today? Semoga semua baik-baik saja ya. Nah, kita semua bisa bangun pagi hari ini, kita semua bahkan bisa sarapan, kita bahkan bisa berkumpul untuk ibadah online hari ini. Semua karena apa? Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus amat baik pada kita. Setuju semua nggak? Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, yuk Kak Feni mau ajak kita semua untuk berdoa. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau terus menyertai kami, Engkau sungguh baik. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah online ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita menyanyi lagu pertama kita, ternyata ada sebuah lagu persembahan dari teman-teman kita Serafim. Pada penasaran nggak mereka nyanyiin lagu apa? Kak Feni juga penasaran nih. Sebelum kita nyanyi ya, kita akan lihat video dari Serafim dulu. Oke, yuk kita lihat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, kerjakan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Hai kids, gimana penampilan teman-teman dari Seraphim kita? Bagus kan? Pasti bagus dong, Kak Feni aja suka. Pasti kalian juga suka. Bentar. Kak Feni mau tanya, hari ini tuh bulan apa ya? Duh, kok tiba-tiba Kak Feni lupa? Bulan apa ya? Bentar ya, Kak Feni lihat tanggalan dulu. Wow, it's December. Sudah bulan Desember ternyata. Bulan paling akhir di tahun ini. Wow, so fast. Tahu nggak, bulan Desember tuh kayaknya ada sesuatu yang spesial. Kita akan merayakan apa ya? Duh, Kak Feni tiba-tiba lupa nih. Merayakan apa ya? Adik-adik tahu nggak ya? Apa merayakan hari ulang tahunnya Kak Feni? Tentu bukan. Kita akan merayakan, yes benar, kita akan merayakan Natal. Natal di mana kita memperingati Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Nah, minggu lalu kita sudah memperingati Advent Natal yang pertama. Jadi hari ini adalah Advent Natal yang keberapa ya? Yang keberapa? Iya, yang kedua. Oke, sebelum kita masuk ke persembahan dan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua. Yuk kita semua bangkit berdiri. It's not just about the manger where the baby laid. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not just about the shepherds or the bright and shining star. Oh, it's not all about the wise men who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin.
It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's not just about the present underneath the tree. It's not all about the feeling that the season brings to me. It's not just about coming home to be with those you love. It's not all about the beauty in the snow I'm dreaming of. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailed to a tree. It's about every drop of blood that flowed from Him when it should have been me. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. Nah, adik-adik, sekarang Kak Feni mau kasih pengumuman tentang persembahan kita untuk minggu ini. Persembahan kita untuk minggu ini ada 2 macam. Yang satu adalah persembahan mingguan yang seperti biasanya kalian kasih. Dan satu lagi adalah persembahan lilin. Apa sih persembahan lilin itu? Persembahan lilin adalah persembahan ucapan syukur kita selama 1 tahun. Jadi ingat ya adik-adik, minggu ini ada 2 macam persembahan. Yang satu persembahan seperti biasanya, persembahan mingguan yang kalian kasih seperti biasanya, dan satu lagi adalah persembahan lilin yang merupakan ucapan syukur kita selama 1 tahun. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Feni mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kita sampai ke pertengahan ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami, ajar kami untuk jadi anak yang taat, yang mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Engkau juga sertai kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Kak Heni di ibadah online hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap apa belum? Cerita hari ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu. Cerita ini diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Penasaran bagaimana ceritanya? Hari ini Kak Heni akan menceritakan tentang janji yang digenapi. Janji itu apa sih Kak Heni?
Janji itu adalah bersedia atau sanggup untuk berbuat sesuatu. Digenapi artinya menepati atau melakukan. Contohnya, Kak Heni berjanji mau merapikan mainan setelah bermain. Jadi, setiap selesai bermain, Kak Heni akan mengembalikan mainan ke tempatnya tanpa disuruh oleh orang tua. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang seorang imam bernama Zakaria. Bapak Zakaria ini memiliki istri bernama Elizabeth. Mereka adalah keluarga yang menaati firman Tuhan. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini tidak memiliki anak. Mereka sebenarnya ingin sekali memiliki anak. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keturunan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun kemudian mereka menjadi tua tapi mereka tidak memiliki anak. Suatu hari ketika Bapak Zakaria bertugas untuk membakar ukupan di bait suci, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan bernama Gabriel. Awalnya Bapak Zakaria kaget dan takut. Tapi malaikat itu bilang kepada Bapak Zakaria untuk tidak takut karena doa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth akan dikabulkan. Mereka akan mempunyai anak dan harus memberikan nama anak itu Yohanes. Banyak orang yang akan bersukacita atas kelahiran Yohanes dan ia akan menjadi pembuka jalan bagi juru selamat. Tapi Bapak Zakaria tidak percaya dengan perkataan malaikat Gabriel. Dia merasa sudah tidak mungkin lagi memiliki anak karena Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah tua. Malaikat Gabriel berkata kepada Bapak Zakaria tidak akan bisa berbicara karena dia tidak percaya. Ia akan menjadi bisu sampai kebenaran itu dinyatakan. Setelah kejadian itu, Bapak Zakaria pulang dan menceritakan kepada Ibu Elizabeth. Tentu saja Bapak Zakaria tidak dapat berbicara. Jadi mungkin Bapak Zakaria ini menulis atau menggunakan bahasa isyarat. Beberapa lama kemudian Ibu Elizabeth hamil. Padahal mereka sudah tua dan tidak mungkin memiliki anak. Bagi orang dahulu, memiliki seorang anak berarti mereka diberkati Tuhan. Jadi, jika sebuah keluarga tidak memiliki anak, itu dianggap sebuah aib. Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria sangat bersukacita. Akhirnya doa mereka terjawab. Hal yang mustahil menurut manusia, tapi bagi Tuhan apa teman-teman? Gak ada yang mustahil. Selama 5 bulan, Ibu Elizabeth tidak keluar rumah. Perut Ibu Elizabeth bertambah lama semakin besar dan sampai akhirnya melahirkan. Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Banyak sekali tetangga dan keluarganya yang datang. Mereka ke sana karena tidak percaya. Mana mungkin Ibu Elizabeth bisa melahirkan seorang anak? Tapi mereka takjub ketika melihat bayi itu. Mereka bersukacita, ikut memuji nama Tuhan, karena akhirnya anak yang dinanti-nantikan telah lahir. Tuhan menghapuskan aib keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Ketika hari ke-8, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth membawa bayinya untuk disunat dan diberikan nama. Banyak orang berkumpul dan mereka mau memberikan nama bayi itu Zakaria. Tapi Ibu Elizabeth menolak. Ia hendak memberikan nama bayi itu sesuai perkataan malaikat. Orang-orang merasa bingung dan aneh, karena nama adalah hal yang penting bagi keluarga Israel. Biasanya seorang anak akan diberikan nama yang sama seperti nama ayah atau keluarga besarnya. Lalu orang-orang bertanya kepada Bapak Zakaria, siapa nama yang akan diberikan Bapak Zakaria ke bayinya? Bapak Zakaria yang belum bisa berbicara menuliskan sebuah nama seperti yang malaikat Gabriel katakan. Siapa namanya? Benar, Bapak Zakaria memberikan nama Yohanes, yang artinya pemberian Allah atau Allah adalah pengampun. Yohanes kelak akan menjadi nabi yang memberitakan firman Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan janji Tuhan selalu digenapi. Teman-teman, pernah nggak dijanjikan sesuatu? Misalnya, kalau teman kalian berjanji mau mengajak kalian bermain. Gimana kalau janji itu diingkari? Pasti sedih, kecewa, bahkan kita bisa marah ya. Tapi kita nggak perlu sedih, kecewa, ataupun marah karena Tuhan kita nggak pernah ingkari janjinya. Gimana kita tahu janji Tuhan? Kita tahu dengan membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan berjanji mengirimkan juru selamat bagi kita semua. Mujizat terjadi bagi keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Bukan hanya karena kelahiran Yohanes, tapi Bapak Zakaria bisa berbicara lagi ketika memberikan nama bayinya. Bapak Zakaria bisa berbicara lagi karena taat dengan perintah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi heran dan cerita ini tersiar ke seluruh Yudea. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita seminggu ini kita akan membuat hiasan Natal. Hanya kita butuhkan gunting, lem, double tip atau isolasi, alat tulis, alat mewarnai, dan beberapa kertas berwarna dan kertas berwarna putih. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran pada kertas yang berwarna putih. Di sini Kak Heni sudah gambarkan lingkaran sebesar telapak tangan orang dewasa. Lalu Kak Heni gambarkan lagi lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Kalau sudah, kalian boleh gunting. Hasilnya akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan menggambar daun dan api. Di sini kita perlu banyak sekali daun. Jadi minta tolong teman-teman buat sebanyak-banyaknya ya. Kita perlu menggambar api sebanyak 4 pieces. Kalau sudah, kita gunting. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan. Yang terakhir, kita akan memotong kertas berwarna pink ini menjadi 4 bagian. Nah, dipotong sebesar ini. Lalu, kalau sudah, Kak Heni akan di sini sudah menuliskan kalimat joy. Di 3 lilin lainnya, kalian tuliskan hope, love, and peaceful. Kalau sudah, Kak Heni akan tempel api yang Kak Heni tadi sudah buat ke bagian belakang tulisan joy ini. Nah, kalau sudah, Kak Heni juga akan menempelkan double tip pada bagian belakang kertas. Kalau sudah, kita lingkarkan kertas ini, kita rekatkan salah satu sisinya ke sisi yang sudah kita tempeli double tip tadi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ambil lingkaran yang kita sudah buat tadi.
Kalau sudah selesai, kita tempelkan daun-daun yang kita sudah buat tadi ke sekeliling lingkaran ini. Ini mau menambahkan hiasan. Kalian bebas mau menghias atau mau menambahkan. Boleh pita, boleh glitter. Ini potong. Hiasan Natal kita sudah jadi. Demikian ibadah online hari ini. See you next time. Happy Sunday. God bless you. Hari ini kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita juga sudah mendengarkan lagu persembahan dari teman-teman kita Serafim. Kita sudah persembahan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk kita tutup ibadah online ini dengan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah online ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan, berkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Engkau juga sertai kakak-kakak pembimbing, Engkau sertai keluarga kami, semuanya kami menyerahkan di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you kids semua. Happy Sunday. Bye-bye. Joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Little baby here among